Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Sashiburi desu ne. Kembali lagi sama saya, Nazmi Sensei. Ya, sudah sekitar 3 bulan ya, Minasan. Kita nggak belajar bahasa Jepang nih. Nah, sekarang kita mau belajar bahasa Jepang lagi. Yang tentunya Minasang akan terus semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kira-kira dari judul yang ada di atas ini, Minasang bisa tebak nggak sih kita belajar apa di pertemuan ini? Hmm, sebelum saya kasih tahu jawabannya, kita lihat slide berikutnya yuk. Nah, hari ini coba Minasang lihat peta di atas. Ketika Minasang melihat peta, apa sih yang terbesit oleh Minasang? Betul banget nih. Waktu melihat peta, Sensei juga kepikirannya adalah di mana ya rumah aku? Uchi wa doko ni arimasu ka? So desu ne. Nah, selain itu, Minasang juga pada saat melihat peta pasti penasaran dong ya sama kota-kota atau daerah yang belum pernah Minasang kunjungi. Misalnya, daerah Padang nih, ada apa aja, kemudian di mana sih Padang itu, ada di pulau mana sih, kemudian arahnya ada di mananya Sumatera ya. Nah, hal-hal seperti itu pasti terbesit kan ya di dalam pikiran kita saat melihat peta. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di manakah Minasang tinggal? Kalau sensei nih ya, watashi wa Bandung ni sundeimasu. Sensei tinggal di Bandung. Minasang wa doko ni sundeimasu ka? Mungkin ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada juga yang bahkan di Papua sana jauh ya. Nah, Minasang nanti bisa menyebutkan di mana alamat Minasang. Coba komen di bawah ya. Selanjutnya, Sensei ada latihan nih. Nah, kita latihan mendengarkan bersama yuk. Baik, Minasang. Sekarang kita coba dengarkan dari 4 percakapan ini. Nanti Minasang dengarkan dengan seksama apa yang sedang dibicarakan oleh A dan B pada 4 percakapan ini. Kemudian Minasang di rumah bisa tulis nih atau bisa deh boleh banget untuk komen di bawah langsung percakapan apa yang sedang dibicarakan oleh si A dan si B dalam percakapan berikut. Kita dengarkan dulu yuk yang nomor 1. Kita play ya. リスカさん、どこに住んでいますか？ジャカルタに住んでいます。そうですか。Sudah terbayang? Kita lanjutkan nomor 2 ya, supaya lebih bisa didengarkan lagi, bisa disimak lagi dengan baik, seperti itu. ラウトリさんはどこに住んでいますか？スラバヤに住んでいます。スラバヤですか。Sudah? Lanjut kita dengarkan percakapan yang ketiga ya. ヘスピーさん、どこに住んでいますか？パダンに住んでいます。メダンですか？いいえ、パダンです。Oke, sekarang percakapan yang terakhir. リタさんはどこに住んでいますか？マナドに住んでいます。マナドですか。はい。いいですか, Minasang? Dari keempat percakapan ini, Sensei simpulkan empat-empatnya menanyakan Doko ni sundeimasu ka? Nah, namun ada 2 yang berbeda, yaitu di percakapan nomor 3 dan nomor 4, yaitu mereka juga mengkonfirmasikan di manakah tinggal dari si B ini gitu.
Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah mendengar 4 percakapan tadi, yuk kita latihan bersama bagaimana cara menyebutkan atau menanyakan percakapan yang tadi nih. Pertama, kita tadi telah mendengar doko ni sunde imasu ka? Kemudian kita bisa menjawab nih, Bandung ni sunde imasu atau tadi ada yang menjawab Padang ni sundeimasu, Surabaya ni sundeimasu, Manado ni sundeimasu, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan ya minasang, pertanyaan dan jawaban ini digunakan untuk menanyakan apa dan menjawab mengenai apa. Ii desu ka? Hai, kita lanjutkan lagi. Kemudian, minasang bisa lihat nih, kita sudah memasuki nama-nama tempat dan arahnya. Di sini ada contohnya. Nah, minasang bisa ikuti sensei ya di rumah. Kita Sumatera. Ni, Minami Sulawesi. Sang, Higashi Kalimantan. Yong, Nishi Jawa. Go, Jubu Jawa. Roku. Mana? Bari. Jadi contohnya ini ada 6 ya, meskipun nanti minasang bisa menyebutkan ke arah-arah yang lain gitu, atau nama daerah yang lainnya. Hai, ja suzukemasho. Kita dengar percakapan yang pertama ya. Mulai. 1、マリーさん、どこに住んでいますか？メダンに住んでいます。メダン。メダンは北スマトラにあります。そうですか。いいですか? Sekali lagi. Oke, kita putar sekali lagi ya. Khusus yang nomor 1 aja. 1、マリーさん、どこに住んでいますか？メダンに住んでいます。メダン。メダンは北スマトラにあります。そうですか。Hai, minasang. Sudah? Ii desu ka? Di rumah sudah bisa ya mendengarkan dengan baik. Tadi kita lanjutkan ke percakapan yang kedua ya. 2、ナフミさんはどこに住んでいますか？スマランに住んでいます。スマラン。スマランは中部ジャワにあります。へえ、そうですか。Oke, lanjut yang ketiga ya minasang. 3、ピナさん、どこに住んでいますか？バリックパパンに住んでいます。バリックパパン？バリックパパンは東カリマンタンにあります。東カリマンタンですか。わかりました。Hai, lanjut ya. 4、リアンさんはどこに住んでいますか？マカッサルに住んでいます。マカッサル？マカッサルは南スラベシにあります。ああ、南スラベシですか。Oke, arigatou gozaimasu. Sudah bisa disimpulkan ya, minasang. Tadi minasang latihan di rumah, tulis di rumah apa yang tadi minasang dengar dari percakapan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke? Oke, selanjutnya adalah kita belajar mengenai arah mata angin yang bisa minasang lihat di sini. Nah, ya di sini. Itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Biasanya kita singkat BUTS gitu ya, minasang. Nah, yang kita pelajari untuk saat ini tidak sebanyak ini ya sebenarnya. Minasang hanya perlu minimal mengingat 4 saja dulu, yaitu arah barat, utara, timur, dan selatan ya. Bisa minasang lihat langsung di sini ya. Kita Higashi
minami, nishi. Nishi, kita, higashi, minami. BUTS. Nah, setelah itu kita akan belajar bagaimana sih menempatkan arah mata angin dengan kalimatnya. Begitu. Coba minasang lihat ya di kolom di PowerPoint yang Sensei ini lampirkan di sebelah ini ya. Hai, di sini ada percakapan. Doko ni sundeimasu ka? Bandung ni sundeimasu. Bandung? Nah, dia bingung nih. Bandung, tidak semua orang kan ya mengenal Bandung itu di mana. Bahkan Jakarta aja sebagai ibu kotanya itu tidak banyak yang tidak mengenal gitu. Kebanyakan dari orang asing itu bahkan mengenalnya itu adalah Bali. Jadi ketika kita mendengarkan nama sebuah kota yang asing, kita akan bertanya kan pastinya Bali, Bandung, di mana itu? Gitu. Nah, lalu nanti bisa dijawab dengan mencantumkan arah mata angin atau arah dari daerah tersebut. Contohnya di sini ada Bandung wa Nishijawa ni arimasu. Nah, ii desu ka? Oke, coba sekarang Sensei tanya nih sama Minasang. Nanti Minasang jawab ya di rumah atau boleh komen di bawah. Sensei akan tanya, レンバンはどこにありますか？皆さんはレンバンは知っていますか？レンバン、どこにありますか？ Oke, sekarang Sensei tanya lagi ya. Denpasar wa doko ni arimasu ka? Oke. Wonosobo wa doko ni arimasu ka? Wonosobo wa doko ni arimasu ka? Langsung jawab ya, Minasang. Sensei tunggu jawabannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, bisa kita simpulkan dari refleksi materi pembelajaran yang kita bahas hari ini, itu baru 2 kalimat nih, nanti akan ada lagi yang kita bahas. Yang pertama, nani-nani ni sundeimasu, untuk menyatakan tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua, ada nani-nani wa nani-nani ni arimasu, yang menyatakan tempat tinggal kita itu ada di sebelah mana pulau, ada di sebelah mana kota, ada di sebelah mananya negara. Jadi cakupannya lebih detail lagi begitu. Ii desu ka? Hai, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Sensei menugaskan kepada Minasang di rumah untuk mencoba membuat proyek mengenai Watashi no machi o shoukai shimasu, memperkenalkan kota atau tempat tinggal saya nih, yang di dalamnya berisi seperti apakah kota tempat Minasang tinggal, dan dapatkah Minasang memperkenalkan kota kepada teman dari daerah lain. Lalu presentasikan ya. Nah, dengan cara sumimasen. Nah, dengan cara kita akan menyebutkan nanti dari mana sajakah Minasang tinggal, kemudian di daerah sekitar Minasang itu akan Minasang perkenalkan apa saja sih, misalnya tempat atau makanan nih yang bisa Minasang nanti jelaskan dengan kata sifat berikut ini. Ada oishi. 食べ物が美味しいですね。ピザが美味しいです。Apalagi ya, seblak ga oishi desu. Sekarang yang kedua, hiroi. Niwa ga hiroi desu. Gakko ga hiroi desu. 3、きれい。毛石がきれいです。毛石がきれいです。それから、花がきれいです。花がきれいです。Lanjut ya, yang keempat. Yume. Contohnya adalah apa ya? Bali misalnya. Tanah lot. Tanah lot ga yume desu.
Terus apa lagi ya? Monas. Monas ga yume desu. Nah, seperti itu contohnya. Lalu untuk contoh yang kelima. Harajuku Street wa nigiyaka desu. Tokyo ga nigiyaka desu. Jakarta ga nigiyaka desu. Nigiyaka desu. Oke, sekarang yang terakhir ini nih, yang keenam, yaitu Suzushi. Puru wa suzushi desu. Bandung wa suzushi desu. Apalagi ya? Contoh lainnya. Oh, mori ga suzushi desu. I desu ne. Lanjutkan ya. Lalu di sini kita bisa menggunakan kata sifat tadi dengan kalimat seperti ini. Contohnya, Bandung wa gakko ga hiroi desu. Nah, kita bisa masukkan kata sifat tadi dan nama daerah tempat kita tinggal yang menjadi ciri khas yang akan kita perkenalkan kepada teman kita dengan kalimat yang tadi telah Sensei contohkan. I desu ka? Oke, kalau sudah, ini dia contohnya, ini dia tugasnya, poster tentang memperkenalkan daerah Minasang tinggal. Nah, apa saja yang ingin Minasang jelaskan kepada teman atau bahkan kepada wisatawan nih mengenai daerah tempat tinggal Minasang. Nanti Minasang buat dalam bentuk poster ya. Contoh posternya misalnya seperti ini. Boleh Minasang gambar-gambar, menggambar kasar seperti ini, atau bisa juga Minasang buat petanya. Sekarang kita sudahi pembelajaran bahasa Jepangnya. Mudah-mudahan apa yang Sensei sampaikan bisa diterima oleh Minasang dengan mudah, dan Minasang lebih semangat lagi nih, lebih penasaran lagi nih mau belajar bahasa Jepang. Oke desu ne. Mata raishu.